Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hingga tiap-tiap hari Engkau boleh melihara kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan ketika kami menyanyikan pujian maupun ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar itu menolong kami untuk semakin mengenal Engkau. Kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya diberikan tema penyembahan yang trinitarian. Mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keenam. Saya akan membacakan ayat 3, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat 4, begitu bergantian sampai ayat yang keenam. Mari kita sama-sama baca Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum berdiri supaya kita kudus dan bercacat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia dan kasih-Nya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan bertanya, pernah nggak Bapak Ibu Saudara memesan menu makanan? Boleh tolong slide saya. Memesan menu makanan nasi goreng tanpa nasi. Atau mungkin pernah nggak Bapak Ibu Saudara terpikir untuk memesan nasi goreng tanpa nasi? Wah, ini kesannya aneh gitu ya. Gimana makan nasi goreng kok nggak pakai nasi? Jadinya apa gitu? Saya akan memberikan sebuah cuplikan. Ini ada orang gitu ya, waktu itu sempat memang sempat jadi trending gitu di internet, di mana ada orang-orang yang sengaja datang ke abang-abang nasi goreng, lalu mereka pesen nasi goreng tanpa nasi. Ini nggak mungkin suaranya nggak kedengeran, tapi di sini si mbak-mbaknya ini dia bilang, Bu, saya mau pesen nasi goreng tapi tanpa nasi gitu katanya. Terus dibikinin. Pakai kol. Pakai kol dong. Pakai itu. Wah ya, sekian kira-kira videonya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lucu ya, maksudnya kita mungkin tidak terpikir bagaimana orang bisa memulai satu tren ini untuk memesan nasi goreng tanpa nasi. Mungkin saya kadang-kadang terpikir, kalau saya yang pesen jangan-jangan ntar abangnya marah gitu. Apaan sih mau pesen nasi goreng kok nggak pakai nasi gitu. Dan tentu aja kita yang mendengar juga akan merasa, wah ini aneh, wah ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ngapain makannya jadi lauknya aja, kayak makan telur sama kol dengan bumbunya. Nah Bapak Ibu Saudara, rasanya pasti kita kan berpikir ini satu hal yang timpang, membingungkan dan tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, Bapak Saudara, pagi ini kita akan sama-sama membahas dari bagian Alkitab tadi mengenai ibadah yang trinitarian, penyembahan yang trinitarian. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan ibadah trinitarian? Bapak Saudara, ibadah trinitarian sebetulnya adalah ibadah yang tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Bapa dan hanya dimungkinkan melalui karya Kristus yang diterapkan oleh pertolongan Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Dengan kata lain, hal ini juga berarti bahwa penyembahan yang seharusnya adalah menyembah Bapa dalam Roh Kudus dan Kristus. Jadi bisa dikatakan juga Allah Tritunggal itu ibarat
ibarat darah dan oksigen dalam tubuh kita. Jadi Allah Tritunggal di dalam ibadah kita tuh ibarat oksigen dan darah. Kalau kita nggak ada darah, nggak ada oksigen, tentu kita akan mati. Tapi Bapak Saudara, pernahkah muncul dalam benak kita bahwa sangat mungkin bagi kita untuk menyembah tanpa menampilkan Allah Tritunggal sebagai subjek maupun objek langsung dalam penyembahan kita kepada Allah? Nah, Bapak Saudara, mungkin kasusnya akan seperti nasi goreng tanpa nasi tadi. Ketika kita beribadah, tapi kita sendiri tidak ada, tapi dalam ibadah kita tidak ada Allah Tritunggal, maka itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Itu akan jadi sesuatu yang timpang. Karena itu tidak seperti seharusnya. Karena ketika Allah Tritunggal itu tidak hadir dari ibadah Kristiani, maka ibadah itu akan kehilangan fondasi, kehilangan tujuan, dan kehilangan kuasa. Karena ibadah bukan hanya sekedar menjadi ekspresi dari apa yang kita percaya tentang Tuhan, tapi juga ibadah itu adalah sebuah manifestasi dari perjumpaan kita dengan Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 ini, Paulus itu membentuk sebuah kalimat yang panjang gitu ya, tentang ucapan syukur, mengenai hubungan dia juga dengan jemaat di Efesus, mengenai Allah yang telah mengaruniakan semua berkat rohani yang dapat kita bayangkan gitu. Nah, kalimat syukur ini Paulus sampaikan kepada Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Saudara, di sini Paulus ada dua hal yang bisa kita lihat, di mana Paulus itu menunjukkan bahwa sumber berkat yang kita terima, berkat rohani yang kita terima itu adalah dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang mana ini berarti juga bahwa berkat itu kita alami dalam Kristus, anak Allah. Karena kita, sebagai orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dipersatukan dengan Allah. Lalu selanjutnya juga bagian ini sebetulnya menjadi sebuah pengajaran dari Paulus kepada jemaat dan bahkan kepada kita, pembaca saat ini. Bahwa kepercayaan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tritunggal, yaitu satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa itu kita peroleh dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu ucapan syukur kita, rasa syukur kita naikkan juga kepada Allah Tritunggal. Bapak Saudara pernah tidak mendengar perdebatan mengenai mungkin di dalam ibadah itu ada yang memilih lebih suka lagu himne, atau mungkin ada yang lebih suka kontemporer. Apakah boleh nggak sih ibadah itu menggunakan band atau cukup dengan piano atau keyboard? Bapak Saudara, perdebatan seperti ini sudah lama sekali muncul di tengah-tengah gereja tentunya. Dulu di gereja asal saya juga waktu saya masih sekolah, ketika saya ada di dalam persekutuan remaja, pemuda, saya juga pernah terlibat dalam perdebatan seperti ini. Kadang timbul pertanyaan di tengah-tengah anak-anak muda gitu ya. Kenapa sih kita ibadah, misalnya kalau di gereja saya ya, kenapa sih kita ibadah nggak boleh pakai drum? Kenapa sih kita nggak boleh menampilkan tarian-tarian seperti tamborin dan lain sebagainya? Saat itu di gereja saya itu menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diterima. Kenapa sih? Kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih gereja kami kaku? Kenapa gereja kami tidak menyenangkan? Apakah lagu-lagu kontemporer jadi haram untuk dinyanyikan? Dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di ujung dari setiap perdebatan ini kemudian muncullah sebuah final kalimat yang menunjukkan bahwa ya sudah, yang penting ibadah terasa nyaman. Di mana dan bagaimana? Kalian lebih suka dengan drum? Silahkan. Kalian pakai ruangan yang lain gitu misalnya. Atau kalau misalnya kalian lebih nyaman dengan gereja lain, silahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimat ini bisa menjadi satu penang gitu ya di antara perdebatan ini. Tapi apakah ini menjadi sebuah kesimpulan yang baik? Menjadi sebuah final akhir yang baik? Apakah kenyamanan itu bisa menjadi final akhir yang baik? Bapak Saudara, ada dua hal yang akan kita perhatikan mengenai penyembahan yang trinitarian ini. Yang pertama adalah Kristosentris. Kristosentris ini berarti adalah
Kristus yang menjadi pusat. Bapak Saudara, kenapa harus Kristus? Kenapa Kristus harus menjadi objek langsung dan penyembahan yang kita lakukan? Kita bisa melihatnya dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, di mana Bapa itu sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua makhluk sejagat raya itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kristus sendiri juga tidak pernah menolak penyembahan dari manusia semasa ia hidup di bumi ini. Bahkan di dalam Ibrani 1 ayat 6 juga dikatakan dia mengklaim, Bapakulah yang memuliakan aku. Oleh karena itu Bapak Saudara, alasan lain mengapa Kristus menjadi fokus ibadah kita adalah karena dia merupakan perwujudan terbaik dari Allah Tritunggal. Maksudnya apa? Ketika saya bilang bahwa Kristus adalah perwujudan terbaik dari Allah Tritunggal, itu karena sebetulnya ketika kita berusaha untuk mengenal Allah, kita sebagai manusia biasa, kita tidak bisa melihat seperti apakah Allah Tritunggal itu. Bagaimanakah Allah Tritunggal bekerja, bagaimanakah Allah Tritunggal itu berpikir, kita tidak tahu. Tapi melalui pribadi Kristus, kita jadi tahu seperti apakah Allah itu. Bagaimanakah ia bersikap ketika bersama orang yang membutuhkan, bagaimanakah ia bersikap ketika dia ada di tengah-tengah manusia, bagaimanakah rasa cintanya, kasih sayangnya kepada manusia itu. Kita jadi mengerti seperti apa melalui pribadi Kristus itu sendiri. Nah, dari mana kita bisa mengetahui itu? Tentunya kita dapat mengerti itu melalui Alkitab. Kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita dengar juga dari mungkin khotbah-khotbah orang lain, membaca buku-buku rohani. Di sanalah kita juga mengenal seperti apa Kristus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari Alkitablah kita mengenal Kristus, dan melaluinya kita semakin mengenal seperti apa Allah Tritunggal. Semakin kita mengenal Allah Tritunggal juga itu akan membuat kita semakin menggebu-gebu untuk menyembah Dia. Yang kedua adalah HPDT. HPDT apa ya? Bapak Saudara, ketika saya di kampus, sering sekali kami tuh berbagi yang namanya pokok doa. Nah, karena terlalu sering, ada satu pokok doa itu yang terlalu sering untuk kami ucapkan gitu. Maksudnya untuk kami minta, oh ya tolong doakan saya ini HPDT ya. HPDT ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah yang menjadi poin kedua kita. Hal ini merujuk bahwa Allah yang kita percayai adalah 3 pribadi yang memungkinkan adanya hubungan sosial. Allah itu memiliki hubungan sosial. Ketiga pribadi Allah memiliki koneksi dan persekutuan yang saling mengisi, saling mengasihi, dan saling melayani. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ketika pribadi Allah ini sering disebut sebagai Godhead. God itu Tuhan, head itu kepala, tapi ketika digabungkan kedua ini akan menggambarkan bahwa Allah Tritunggal itu memiliki keserasian hati dan pikiran. Meskipun ada 3 pribadi, tapi ada keserasian hati dan pikiran di antara mereka. Itu sebabnya mengapa Yohanes 4 ayat 16 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, maka kita juga adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kita kepada sesama kita, kasih kita, ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sendiri. Relasi kita dengan Allah adalah yang utama. Kita perlu terus membangun dan mengokohkan hubungan kita dengan Allah. Dari sanalah kemudian kita akan bisa memiliki relasi yang baik dengan sesama kita. Relasi yang baik di antara kita bukan hanya sekedar ditandai dengan ketidakhadiran dosa-dosa di antara kita, tapi itu juga harus dibangun dengan kasih yang aktif. Seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Contoh Periadi, saling membangun, saling menasihati, saling mengajar, saling menegur, saling memperhatikan,
saling membantu, saling mengampuni, saling mendorong, saling mengaku dosa, dan saling mendoakan. Bapak Saudara, saling ini berarti adanya timbal balik. Bukan seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ini mungkin jadinya cinta yang bertepuk tangan, karena harus ada timbal balik di dalamnya. Demikianlah kita juga harus selalu memiliki motivasi yang benar ketika kita beribadah. Bapak Saudara, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita beribadah? Apa yang kita cari ketika kita datang untuk beribadah? Baik itu beribadah secara bersama-sama dengan orang percaya maupun ketika kita beribadah sendiri di hadapan Tuhan. Tujuan dan motivasi kita secara total harus diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Tatkala kita berdoa, tatkala kita menyanyi, mengaku dosa, merenungkan firman Tuhan, bahkan ketika kita memasukkan uang ke kantong persembahan, ketika kita mengumandangkan pengakuan iman rasuli, dan apapun yang menjadi perilaku dari penyembahan kita, itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, kita harus melihat dan mengingat bahwa musuh dari ibadah yang berpusat kepada Allah adalah ibadah yang berpusat kepada diri sendiri, di mana ibadah itu diarahkan semata-mata untuk menyenangkan kita, di mana ibadah itu dan bahkan Allah hanya dijadikan sebuah sarana untuk memenuhi keinginan kita. Bapak Saudara, mari kita ketika setiap kali kita beribadah, kita selalu mengoreksi hati dan pikiran kita. Apakah hari ini, apakah saat ini, apakah di jam dan di detik ini kita memiliki motivasi untuk memuliakan Tuhan? Memang tidak ada salahnya ketika kita suka dengan suasana tertentu atau liturgi tertentu. Tapi ketika kita memiliki motivasi yang benar, maka kita akan tahu apa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Karena motivasi yang benar adalah ketika kita menyadari alasan kita beribadah adalah karena Allah sudah menebus kita. Dan melalui ibadah juga kita menemukan persekutuan dengan sesama orang percaya. Lebih daripada itu, Bapak Saudara, kita sudah mengerti dan kita tahu siapakah yang kita sembah, yakni Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang daripadanya lah kita mendapatkan berkat rohani dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami hanya manusia yang kecil di tengah-tengah alam semesta yang Kau ciptakan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami menyadari bahwa kami memiliki Allah Tritunggal yang begitu peduli pada kami, yang boleh menyelamatkan kami dari jurang maut, yang boleh menolong kami untuk menghapus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami jika ada di waktu-waktu tertentu kami beribadah bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat kepada siapa kami harus memiliki fokus untuk kami beribadah dan menyembah. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan Engkau terus pimpin dan sertai kami di dalam kehidupan kami, di kehidupan ibadah kami, baik di rumah, di gereja, dimanapun kami berada ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.